Yang ketiga itu apakah KPU yang sekarang ini benar-benar dapat dipercaya, itu zaman berdemokrasi, karena selama ini yang kita dengar KPU itu terbeli gitu loh Pak, untuk memenangkan salah satu partai, untuk memenangkan calon tertentu. Apakah definisi Dewanto itu juga demikian gitu? Terima kasih. Kabupaten Sidoarjo yang kami hormati rekan media se-Kabupaten Sidoarjo, yang kami hormati rekan LSM se-Kabupaten Sidoarjo, yang kami hormati Bapak narasumber, yang kami hormati Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya pada hari ini Jumat tanggal 22 Desember 2023 bertempat di Hotel Grand Swiss Hotel Trawas Sidoarjo. Maaf, Mojokerto. Kita semua dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilu tahun 2024. Hadirin sekalian yang berbahagia, mengawali dipimpin oleh Saudara Ilham. Disilakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan rasa syukur kami persembahkan padamu ya Rabb atas limpahan karuniamu kepada kami. Di hari yang berbahagia ini kami semua berkumpul di tempat ini dalam rangkaian acara sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilu 2024. Lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah, bukakan pintu hati kami untuk menerima hidayah-Mu. Bimbinglah kami dalam setiap langkah dan keputusan. Luruskan kami jika lalai terhilaf. Tanamkan sifat amanah, jujur, dan tawakal dalam tugas dan keseharian kami. Jadikan kami hamba-Mu yang paling bersyukur, bukan kufur atas pemberian-Mu. Ya Rabbana ya Ghaffar, ampunilah dosa dan kesalahan kami, baik yang kecil maupun yang besar, yang nampak maupun tersembunyi. Hanya Engkau lah kami minta ampunan, sebab maghfirah dan kasih sayang-Mu mengalahkan azab dan murka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo dan hadir pada malam hari ini. Mohon maaf dan menyampaikan salam teman-teman anggota KPU yang lain karena tidak bisa kita bersama-sama di sini. Beberapa ada yang di Madiun, ada yang di Blitar, ada yang di Malang. Di sini cuma saya sendirian untuk menemani dengan semua pada malam hari ini. Salam dari beliau dan permohonan maaf. Yang saya hormati Mas Ubed selaku narasumber pada malam hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, teman-teman media, teman-teman LSM, ini rata-rata senior saya dulu, waktu saya bersama-sama dengan beliau dulu di jalanan. Hasil dari didikan Cakas Mu'min, Mas Didi, Mas Tole dan seterusnya ini saya hari ini ada di sini. Bapak Ibu sekalian, pertemuan kita pada malam hari ini intinya bahwa hari ini kita melakukan silaturahim bersama antara KPU dan teman-teman media dan teman-teman lembaga swadaya masyarakat, agar kami berharap bahwa kami di KPU merasa bahwa pemilu tahun 2024 ini KPU tidak akan bisa melaksanakan sendirian, Bapak sekalian. Maka hari ini kami mohon dalam forum silaturahim ini
kami berharap bahwa dengan semua bantu KPU dalam hal apa? Dalam hal mensosialisasikan seluruh proses dan tahapan pemilu kepada masyarakat. Ini harapan kami. Maka forum semacam ini bukan yang terakhir. Insya Allah ke depan kita akan sering kali mengadakan forum-forum semacam ini. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kehadiran jenengan semua, dan mohon maaf apabila pada kesempatan hari ini masih banyak teman-teman kita bersama-sama baik dari LSM maupun media yang belum kita undang. Insya Allah ke depan yang belum kita undang kita akan segera kita adakan kegiatan semacam ini kembali. Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya bahwa sekali lagi kami sampaikan, kami berharap setelah nanti kita di forum ini kita bersantai saja. Ini kok kelihatannya diam semua, agak tegang begitu. Forum ini kita kemas dengan kondisi santai. Maka dari sini itu sebetulnya kali ini kita juga ditawari Bapak sekalian. Tapi bagi KPU Kabupaten Sidoarjo, kalau ada potensi daerah yang bisa kita manfaatkan, kenapa kita memanfaatkan yang lain? Maka hari ini kita usung pamit untuk menghibur dengan semua di forum ini nanti. Itu Bapak sekalian yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf atas nama KPU Kabupaten Sidoarjo apabila dalam memberikan hormat dengan semua ada kurang lebihnya, dan atas izin dengan semua dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat untuk pemilu tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo dengan ini saya nyatakan dibuka dan bisa. Ini adalah partisipasi masyarakat Sidoarjo di pemilu tahun kemarin, di periode kemarin. Halo, masih dengar ya suaranya? Ini pemilu, saya bacakan ya. Untuk pemilu presiden itu pemilih partisipatif dari ibu-ibu, dari perempuan itu hampir 87,68%. Tapi dari pemilu dari laki-laki itu 84,10%. Saya tidak bacakan semua, tapi kita coba baca data dari partisipasi masyarakat ini, baik untuk presiden, DPR provinsi maupun DPRD, itu rasio datanya antara partisipasi laki-laki dan perempuan itu rasionya agak tinggi. Rasionya perbedaannya agak tinggi Pak, antara partisipasi laki-laki dengan perempuan. Nah, berbeda yang bawah ini adalah partisipasi masyarakat Sidoarjo untuk kelompok disabilitas. Di kelompok disabilitas sama untuk pemilihan presiden, DPR provinsi sama DPRD, itu rasionya tidak jauh berbeda. Contoh misalkan di kelompok disabilitas itu laki-lakinya 70%, perempuannya 66%. Laki-lakinya 59, 61, begitu seterusnya. Ringnya antara partisipasi laki-laki dan perempuan untuk kelompok disabilitas itu tidak jauh antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini data yang menarik buat saya dan buat kita semua. Ternyata partisipasi antara kelompok disabilitas dengan kelompok yang non disabilitas itu rasionya masih lebih bagus kelompok disabilitas. Saya kalau guyonannya teman-teman begini, iya kalau disabilitas itu kan, mohon maaf ya, kalau disabilitas itu kan dijemput kemudian diantarkan. Nah, kalau yang tidak disabilitas itu malam jadinya datang, paginya tidak datang, atau bisa jadi karena nunggu sesuatu akhirnya tidak datang. Guyonannya begitu Pak. Tapi inilah data partisipasi masyarakat Sidoarjo yang saya coba komen antara partisipasi masyarakat disabilitas dan non disabilitas. Begitu juga rasio antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, teman-teman, Bapak, saya coba share kalau tadi di kelompok yang umum. Kalau saya bagi, sekarang ini kan kita sudah membagi masyarakat kita itu pada beberapa generasi ini ya.
ada generasi Z, generasi Y, generasi ini klasifikasinya. Generasi Z itu tahun 98 sampai 2012, 10 sampai 25 tahun lah. Kalau yang di atas itu istilahnya sudah generasi kolonial. Ini coba kita jajak pendapat, kita lakukan survei. Kira-kira apa sih pengaruhnya masing-masing generasi ini terhadap pemilu yang otentiknya itu pada anggapan mereka terhadap persoalan-persoalan politik, karena memang substansinya pemilu adalah persoalan politik. Nah, dari hasil survei itu ada begini Bapak-Bapak sekalian, pada generasi Z, generasi Y, generasi Y tua itu adalah generasi yang antara 81 sampai 96. Temuannya begini, publik atau masyarakat itu belum merasakan kedekatan dengan partai. Hal ini terkuat dari masing-masing generasi yang mengaku tidak memiliki kedekatan dan kesamaan dengan parpol. Kontennya partai itu tidak kadang-kadang tidak nyambung dengan apa yang dirasakan oleh beberapa generasi ini. Ini hasil survei. Kemudian saya mau berangkat melihat kenapa partisipasi itu menjadi persoalan dari bagaimana masing-masing generasi ini melihat kepentingan politiknya. Kemudian yang kedua dari hasil survei itu, rasa berjarak ini tampak kuat di tengah generasi pada generasi muda Z dan generasi Y. Lebih dari 70% itu tidak merasakan adanya kedekatan dengan parpol. Anak-anak muda itu merasakan kedekatannya dengan parpol itu semakin tidak terasa. 70% Pak. Generasi Z sama Y. Ini nilai, ini kalau Bapak-Bapak bisa lihat itu tidak tahu, ada yang menjawab ada kedekatan dan ada yang menjawab tidak ada. Rata-rata 70% itu menjawab tidak ada kedekatan antara partai dengan pandangan politik anak-anak muda. Jadi Mas Jendral juga ada masuk korelasinya sama masyarakat. Jadi tambah daripada pelaksana mendengar perintah yang itu juga yang jujur lah, yang amanah. Kalau itu enggak aman juga nggak jalan juga, sama dikorupsi semua. Baik, selanjutnya kalau tadi Pak Ari bilang apa yang berpengaruh produktivitas, kalau masyarakat produktivitasnya sudah tinggi, apa yang berpengaruh karena yang pada dua tahu produktivitasnya sudah naik, kesejahteraan akan naik. Apa benar kalau produktivitas masyarakat naik itu berpengaruh pada kesejahteraan? Yang betul. Harga jual, sirkulasi, ada lagi yang lain. Ibu-ibu ini belum. Kalau produksi ini, saya persingkat saja. Saya bikinnya sih kemarin bikin diskusi ini ya. Ketika kita melihat kebijakan pemerintah ini kita agak otak melihatnya. Kalau produksi hak masyarakat antara SDM dan infrastruktur bagus, kemudian haknya rakyat tidak terpenuhi, maka akan berpengaruh pada produktivitas naik. Kalau produktivitas naik, tadi Mas Jendral bilang langsung berhubungan dengan kesejahteraan. Saya lupa Mas itu. Kira-kira kalau produktivitas masyarakat naik ini berpengaruh apa? Bapak-bapak, kalau produktivitas masyarakat naik, maka yang paling berpengaruh adalah kemampuan daya beli masyarakat. Iya, tadi daya saing, bukan daya beli, bukan daya saing tapi daya beli. Kalau haknya masyarakat ini terpenuhi, maka produktivitas masyarakat akan tinggi. Masyarakat kapasitasnya bagus, infrastrukturnya bagus, sehat, maka produktivitasnya tinggi. Kalau produktivitasnya tinggi, maka dia akan berpengaruh pada kemampuan daya beli. Kalau yang dulu masyarakat tidak mampu, anaknya yang sakit tidak mampu dibawa ke puskesmas, karena produktivitasnya tinggi, maka daya belinya akan bisa membawanya
demokrasi begitu. Apakah apa yang diterangkan Pak Ubed semacam itu pernah demikian diadakan sebuah penelitian yang memang kemudian apa yang dilakukan Pak Ubed itu memang sekian persen itu ada benarnya? Itu satu. Yang kedua, apakah pemilu sekarang ini akan benar-benar demokrasi kalau kemudian ada keterlibatan pejabat negara, ada keterlibatan alat-alat negara yang digunakan untuk memenangkan suatu partai atau untuk memenangkan salah satu calon umpamanya. Contoh itu yang kedua. Yang ketiga, yang menjadi pertanyaan juga, apakah KPU itu juga demokrasi sekarang ini? Gitu? Apakah rumor-rumor adanya KPU yang terbeli itu bagaimana kira-kira? Apakah Sidoarjo demikian? Yang ketiga itu apakah KPU yang sekarang ini benar-benar dapat dipercaya, itu dapat berdemokrasi? Karena selama ini yang kita dengar KPU itu terbeli gitu loh Pak, untuk memenangkan salah satu partai, untuk memenangkan calon tertentu. Apakah di Sidoarjo itu juga demikian? Gitu. Terima kasih. Masyarakat itu selalu pada data Pak Arif, dan tidak pada asumsi. Ya tentu opini yang berkembang sekarang ada yang bilang seperti itu dan tidak dalam kewenangan saya untuk menjawab itu sebelum kemudian ada data. Tapi yang menjadi concern kita itu adalah pelaksanaan pemilu yang tidak jurdil, itu yang menjadi fokus kita. Terlepas kemudian KPU akan berpihak seperti apa, itu menjadi bagian yang terus kita amati terus, karena indikator-indikator pelaksanaan manajemen pemilu kita semua juga sudah tahu, sehingga penyelewengan itu bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, apakah produktivitas produktivitas itu akan berpengaruh pada daya beli? Iya, betul. Bahwa produktivitas masyarakat itu salah satunya yang berpengaruh adalah kemampuan daya beli. Nah, tentu bagian-bagian dari poin-poin tentang kekayaan kemudian produktivitas dan daya beli, proses ini akan diamalkan sebagai sesuatu yang konstan ketika kebijakan publik mengarah kepada kepentingan masyarakat. Gitu ya. Tetapi proses ini mulai dari pemenuhan hak rakyat, produktivitas dan daya beli itu akan tidak pada variabel yang tepat ketika kebijakan pemerintah tidak fokus pada kepentingan masyarakat. Nah, perbedaan inilah yang mungkin tidak menjadi diskusi kita pada malam hari ini. Mahal sekali. KPU sebagai panglima di pemilu, apakah tidak bisa meminimkan biaya itu ketika di masyarakat terjadi bahwa SDM itu mampu tapi biar tidak ada, maka kita